Dan kita masih membahas topik mengukur arah kebijakan The Fed dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Fikri C. Perbana, ekonom PT Pevindo. Pak Fikri, kita lanjutkan kembali. Kalau kita flashback Pak, beberapa minggu lalu ketika pelaku pasar membaca indikator kenaikan dari suku bunga The Fed begitu, respon dari pasar keuangan global cukup signifikan. Bursa Amerika, Asia, Indonesia ini mengalami koreksi, begitu juga dengan posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sebenarnya seperti apa dampaknya terhadap ekonomi global dan Indonesia ketika kebijakan ini diambil oleh The Fed, Pak Fikri? Sebenarnya harus kita pahami ya, kalau kenaikan tingkat suku bunga The Fed tentunya akan menaikkan cost of fund dari suatu negara. Nah, cost of fund dari suatu negara itu biasanya jadi risk-free rate-nya adalah dari yield US Treasury-nya atau Treasury dari atau SUN-nya kalau di Indonesia. Sehingga kalau Fed menaikkan tingkat suku bunga tentunya dari yield US Treasury-nya naik. Nah, pada saat kenaikan yield US Treasury tentunya orang lebih nyaman untuk meletakkannya di yield US Treasury pada saat perekonomiannya tidak beranjak. Artinya orang tidak akan menginvestasikan dananya ke instrumen investasi lain ataupun mungkin ke sektor real. Nah, masalahnya adalah dana secara global itu lebih banyak dimiliki oleh orang Amerika atau yang jadi acuannya adalah dari US Treasury-nya atau dari Fed-nya. Atau kalau di Indonesia ada pasar uang antar banknya juga atau BI 17 repo rate atau yang lain yang lebih aman. Sehingga pada saat The Fed ataupun suatu bank sentral menaikkan tingkat suku bunga tentunya orang akan memilih ke sana. Nah, ini yang jadi PR. Sehingga tidak heran jika sektor real akan kekurangan dana nantinya. Sehingga pada saat yang sama akan ada yang namanya ekspektasi bahwa sektor real tidak akan recovery lebih baik. Makanya IHSG, Dow Jones, dan seterusnya yang terkena dampaknya. Sehingga mereka langsung terjadi penurunan di sana. Nah, di saat yang sama juga pada saat dari yield dari US naik atau Fed Fund Rate-nya naik, tentunya orang akan memilih The Fed dibanding negara-negara emerging market yang mempunyai risiko yang lebih tinggi. Sehingga akan terjadi capital outflow dari negara berkembang ke US-nya sendiri. Nah, hal ini akan menjadikan selain capital outflow akan ada gonjang-ganjing di nilai tukar. Makanya nggak heran juga pada saat yang sama, rupiah kita juga lihat dari 14.200 setelah pengumuman The Fed di 16 Juni lalu jadinya 14.400 bahkan bertahan sampai sekarang. Nah, ini yang jadi PR bagi kita bersama tentunya. Bagaimana respon kebijakan dari Bank Indonesia ataupun dari kebijakan fiskal ataupun pemerintah. Untungnya pada saat ini inflasi kita berada di level yang lebih rendah. Sehingga ketakutan akan adanya capital outflow akan sedikit berkurang karena real yield kita yang lebih tinggi. Nah, PR kedepannya adalah bagaimana menjaga inflasi kita tetap stabil dan bagaimana menjaga nilai tukar kita tetap stabil. Sehingga secara umum kita masih bisa melihat bahwa instrumen keuangan di Indonesia akan lebih menarik sehingga capital outflow yang kita takutkan terjadi karena adanya peningkatan The Fed ataupun peningkatan dari US Treasury juga akan lebih minim dibanding 2013 yang lalu. Baik, kondisi ini bukan kembali ini saja terjadi, Pak Fikri, sebelumnya juga sudah pernah terjadi. Bagaimana Anda melihat kesiapan dari Bank Indonesia maupun pemerintah dalam hal ini? Sebenarnya tidak hanya melihat dari pemerintah ya. Pada saat ini kalau kita lihat dari real yield sebenarnya yield kita sudah sangat tinggi. Makanya tadi saya katakan bahwa inflasi kita sudah sangat rendah saat ini. Sehingga yang akan jadi salah satu tumpuan kita adalah real yield kita yang lebih besar. Tetapi pada saat yang sama karena spread antara US Treasury dengan BI 17 repo rate yang masih sangat kecil, ini akan jadi PR nantinya. Jadi kemungkinan Bank Indonesia mau nggak mau harus merespon dengan mungkin pada saat peningkatan Fed rate juga harus merespon dengan meningkatkan tingkat suku bunga agar capital inflow-nya tidak terlalu besar dan rupiah kita tidak terjerembab. Nah, ke depan selain ini yang akan jadi PR juga ke depan adalah bagaimana meyakinkan pelaku pasar di dalam negeri bahwa semuanya akan relatif lebih baik-baik saja dan cost of fund kita juga bisa ditahan. Bank Indonesia sudah melakukan berbagai intervensi di nilai tukar triple transaction ataupun di pasar surat utang ada burden sharing. Dan pada saat ini saya melihat bahwa
daya serap dari Bank Indonesia untuk burden sharing ataupun nanti untuk melakukan open market operation terhadap rupiah masih sangat besar, sehingga harapan saya ke depan kita tidak akan seperti di 2013 yang tiba-tiba tunjangannya volatilitas rupiah ataupun dari yield sun-nya akan sangat besar nanti. Baik, kondisinya dinilai lebih baik, kemudian pemerintah dan regulator dinilai juga lebih siap begitu, Pak Fahri? Ya. Pak Fikri? Kan seperti itu, tapi mungkin yang akan jadi PR nantinya adalah, PR lainnya adalah geopolitical risk yang mungkin masih bisa akan terjadi. Baik, kondisi pandemi yang ada saat ini akan memberikan tekanan juga tidak, Pak? Iya, tentunya. Karena ini akan juga memperlihatkan bagaimana kondisi kepercayaan diri dari konsumer terhadap konsumsi mereka, investasi mereka, dan seterusnya, yang tentunya juga akan berpengaruh pada daya serap dari sektor real. Sehingga jika ini masih besar sampai saat ini, bahkan kita sudah melewati level yang tertinggi dengan 20 ribuan, ini akan jadi PR besar ke depan juga nantinya. Baik, terakhir singkat saja Pak Fikri, dari sisi investor sebagai langkah antisipatif, Pak? Ya, mungkin akan sedikit menahan diri ya. Masih wait and see untuk beberapa waktu ke depan sampai kebijakan dari Bank Indonesia ataupun The Fed lebih jelas. Baik, Pak Fikri, waktu kita cukup terbatas. Semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Terima kasih Pak Fikri, sehat selalu Pak. Amin, terima kasih. Sehat selalu Pak David. Terima kasih. Ada Bapak Fikri C. Permana, ekonom PT Pevindo, dan tadi kita membahas mengukur arah kebijakan The Fed dan perbincangan tadi pemirsa sekaligus